Ya, shalom. Shalom. Sekali berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sahabat saya, buat terima kasih sekali kita berdiri oleh Tuhan. Sampai jumpa lagi bersama-sama. Oh, haleluya. Dan segala bangsa kita dipilih umatnya. Terima kasih Bapa. Inilah doaku. Terima sembah. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa. Saya bersama duduk kembali. Kita menyembah Tuhan. Dia kita sembah Allah yang dahsyat. Karyanya sungguh sangat terbukti dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya.
Kita sembah Dia. Agungkan namanya. Kau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Oh Jesus, haleluya, haleluya, glory. Oh glory. Oh Jesus, haleluya. Engkau segalanya. Agungkan namanya di atas segalanya. Kami terus Tuhan muji menyembah Engkau. Karena ini pujian sembah yang kami persembahkan bagimu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Dia menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Hallelujah.
segala hormat pujian sembah kami bagi Engkau. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Kami akan bersorak-sorak bagi. Kami bersiap perhatikan untuk firman-Mu. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah dalam semuanya kami menikmati berkat Allah yang terdahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih terpujilah Engkau. Kami siap bersorak-sorak bagi-Mu dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Ya, percaya kita bersama. Amin. Dan selanjutnya berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oh ya Raja, bersyukur.
Puji Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita satu hati dan kita memuji menyembah Tuhan, maka Roh Kudus tercurah di setiap kehidupan kita. Haleluya. Orang percaya bahwa Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidupnya. Amin. Tepuk tangan Maria bagi lagi itu. Haleluya. Itu luar biasa lah kita. Mari kita bersihkan hati kita dan silakan duduk kembali. Kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bertata di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, suasana sorga Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, turun atas kami Tuhan, dengan minyak yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami disegarkan, kami dipulihkan, kami dihibur, kami diberkati oleh Tuhan secara luar biasa ketika kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus silakan berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus silakan mengambil alih pikiran kami, hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, sehingga kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap daripada kuasa iblis, kuasa jahat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, silahkan Roh Kudus berkarya. Silahkan Roh Kudus berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Shalom. Kita sebetulnya punya mimbar, tapi saya nggak tahu mimbarnya dipindahin ke sana. Jadi ya sudah, minggu depan kita. Dulu Ibu Susan yang beli waktu mau Natalan itu. Nah, nanti minggu depan dibawa aja. Ya, baik. Kalau kita melihat khotbahnya Dr. Elizabeth, saudara, beliau itu diberi talenta oleh Tuhan untuk mengungkapkan makanan-makanan apa saja yang sehat untuk dimakan. Jadi dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, saudara, dari daging, ya saudara. Di sana beliau begitu apik menceritakan tentang ini khasiatnya begini, khasiatnya begini, khasiatnya begitu. Nah, tentunya saudara, di dalam kehidupan kita pun mendambakan hidup yang sehat. Tentunya saudara, kalau hidup yang sehat, tentunya perlu juga makanan yang sehat. Kalau kita makannya minyak-minyak, saudara, ya, lemak-lemak, makannya yang tidak teratur, selalu makan rendang, saudara, pasti gampang sekali sakit. Nah, begitu juga di dalam kerohanian kita, saudara. Kalau seorang dokter mengatakan begini, ketika dokter itu mendiagnosa sang pasien, ya, seorang pasien dikatakan begini, makannya apa aja, kenapa bisa sakit? Nah, dari makanan-makanan yang dimakan oleh pasien, dokter bisa menentukan orang ini sakitnya apa, saudara. Begitu juga kalau kita membaca nih, kita membaca firman Tuhan, membaca buku-buku yang lain, saudara, membaca koran, ya saudara, membaca yang lain. Kita bisa mendiagnosa bahwa orang ini bagaimana, ya. Atau kita gampangnya begini, seseorang menonton sinetron dengan film barat, saudara, bisa ditentukan bagaimana intelijennya orang ini, saudara. Kepintaran orang ini bisa ditentukan dari cara dia menonton. Kalau kita melihat tentang tontonan, saudara. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya, baik makanannya, baik yang dibaca, ya saudara, berita-berita yang dibaca atau firman Tuhan, atau juga tontonan, saudara, setiap hari. Itu bisa menentukan tingkah laku dia, cara berpikir dia, kata-kata yang dia ucapkan. Nah, kenapa saudara pada waktu itu orang Israel keluar dari Mesir, dikatakan oleh Tuhan hanya memakan mana saja, saudara. Tuhan menentukan orang Israel itu hanya makan mana, tidak makan apa-apa lagi, saudara.
saudara. Di padang gurun nggak ada makanan apa-apa. Ya, semuanya kering kerontang. Tapi Tuhan memberikan makanannya kepada orang Israel. Makanan mana? Hanya tok itu saja, saudara. Pernah 1 bulan lamanya Tuhan mengirimkan burung puyuh, saudara. Burung puyuh datangnya malam-malam, ya, sore, dari jam 6 sore sampai pagi. Nah, sampai sekitar jam 1 malam. Nah, itu Tuhan kirimkan burung puyuh. Tapi saudara, Tuhan ketika mengirimkan mana, ya saudara, makanan rohani itu, makanan sorgawi yang Tuhan berikan itu, saudara, itu pagi hari. Jadi berbeda, saudara. Kita melihat akan perbedaan-perbedaan ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Keluaran 16, saudara, ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat. Ya. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah saudara, ini kita melihat pelajaran ini sangat penting dalam kekristenan, saudara. Di mana dikatakan ketika bangsa itu keluar dari Mesir, orang Israel pada waktu itu tidak disebut sebagai pasukan, saudara, tapi sebagai jemaat. Tapi setelah mereka tinggal di padang gurun sekian tahun, saudara, Tuhan menyebutnya di dalam Alkitab, Tuhan menyebutkan mereka adalah pasukan demi pasukan, saudara. Aneh kata-katanya, saudara. Kenapa disebut pasukan? Karena di sini kita melihat Tuhan membentuk orang Israel untuk menjadi pasukannya. Jadi pasukan Allah, saudara. Nah, tidak berbeda dengan kita. Kita juga dididik oleh Tuhan pada hari-hari ini, saudara, untuk menjadi pasukannya, untuk menjadi tentaranya Allah, saudara. Tapi bukan berarti seperti berita di Metro TV, ya saudara, ada orang ISIS, orang Indonesia yang masuk ISIS, dia mengajak untuk berjihad di sana di Israel, saudara, untuk melawan Israel, membantu Hamas, saudara. Bukan seperti itu. Kita tidak ditentukan oleh Tuhan untuk berperang dengan secara daging, tetapi secara rohani, saudara. Nah, Tuhan mendidik orang Israel, saudara, dikatakan mereka diberi makan mana, roti sorgawi, saudara. Ya, roti sorgawi. Ini berbicara kepada kita, saudara. Mereka dididik oleh Tuhan, mereka diganti, saudara. Makanannya diganti oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mendidik bangsa Israel supaya mereka takut akan Tuhan dan hidup membangun baitnya. Jadi saudara, tujuan daripada firman Tuhan, ya saudara, ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita secara gamblang di dalam Alkitab, itu Tuhan berbicara kepada kita harus membangun baitnya, saudara, sebetulnya. Jadi kalau kita melihat begini, di dalam usaha pekerjaan, kita berhasil di dalam keuangan, berhasil di dalam pekerjaan kita, berhasil di dalam keluarga kita, anak-anak kita mungkin semua jadi dokter atau saja jadi insinyur semua, saudara. Tapi saudara, kalau kerohanian kita tidak maju, ya saudara, dan tidak ada bakti kita kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita nol, saudara, di mata Tuhan. Hidup kita nol. Jadi keinginan Tuhan adalah membangun baitnya, menjadikan semua orang-orang yang percaya kepada Allah itu menjadi tentara-tentara Allah, menjadi pasukan-pasukannya Allah, saudara. Ya, itu yang saya tegaskan. Nah, di sini dikatakan ketika Tuhan mengatakan, ya saudara, ada hujan roti. Roti apa, saudara? Inilah mana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kemudian saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Maju Rek, ayat yang ke-13 dan 14. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi tergeletaklah dan letaklah, ya, embun sekeliling
perkemahan itu. Jadi saudara, burung puyuh diberikan pada malam hari, pada sore, saudara, pada kegelapan. Jadi kita lihat ayat ini bermakna, saudara. Ya, ayat ini bermakna. Makan daging karena apa? Karena orang Israel bersungut-sungut kepada Allah. Jadi Tuhan paksa orang Israel untuk makan daging itu sebanyak-banyaknya, sampai orang Israel muntah makan daging ini, saudara. Mereka makan dengan darah-darahnya. Mereka makan dengan hidup-hidup, saudara. Ya, tidak lagi disembelih. Ini sungguh jahat di mata Tuhan, saudara. Makanya banyak orang yang mati pada waktu itu. Banyak orang Israel yang mati pada waktu itu ketika dia menyantap burung-burung puyuh ini, saudara. Tapi di sini Tuhan memberikan, ya, di sini dikatakan Tuhan memberikan embun di sekeliling perkemahan itu. Embun ini itulah butir-butir dari mana, saudara? Ayat yang ke-14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di tanah, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, seperti embun. Seperti embun itu, saudara, itu kita lihat ya lebih jelasnya di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, saudara. Ini pengurapan, saudara, sebetulnya. Embun itu berbicara tentang pengurapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat ya, Mazmur 133 ayat yang ketiga. Mazmur masih perjanjian lama ya. Nah, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, saudara, ini berbicara tadinya seperti embun, saudara. Pengurapan, diurapi oleh Tuhan, ya, sehingga bangsa Israel menerima mana itu secara luar biasa, saudara. Kelihatannya seperti air, tapi ternyata ini adalah butiran, saudara. Ini sungguh luar biasa, saudara. Ya, kemudian kita kembali di dalam Keluaran pasal yang ke-16, masih tetap Keluaran. Di pagi hari, saudara, ya. Keluaran 16 ayat yang ke-21. Keluaran 16 ayat yang ke-21. Nah, dikatakan setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Kita lihat, saudara, orang Israel memungut mana itu setiap pagi. Ya, setiap pagi mereka memungutnya sebelum matahari terik. Setelah terik, mana itu mencair lagi seperti air, saudara. Ini mempunyai arti dalam kekristenan, saudara. Dikatakan kalau kita berdoa, saudara, kalau kita berdoa, ambil waktunya pagi-pagi, saudara. Ambil waktunya pagi-pagi. Karena berkat Allah dicurahkan pada pagi hari dalam kehidupan kita. Kalau bisa jam 3, ya, jam 4, saudara, sudah bangun, sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena orang Israel dididik oleh Tuhan, mereka mengambil mana itu harus pagi-pagi sekali. Setelah ada matahari cair. Ini memberikan pengertian kepada kita, saudara. Kita berdoa harus pagi-pagi benar. Sebelum ayam berkokok kalau bisa, saudara. Sebelum ada adzan subuh yang pertama, saudara. Harusnya kita seperti itu. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan kepada kita waktu yang banyak, ya. Ada waktu memuji dan menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apa maunya Tuhan, sehingga ketika kita hidup seharian itu ada penyertaan Tuhan yang terasa dalam hidup kita. Ada ungkapan-ungkapan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita betul-betul merasakan dipimpin Tuhan langkah demi langkah dalam hidup kita, saudara. Itu arti di mana mereka memungut mana itu pagi-pagi.
Ya, kemudian saudara, kembali lagi di Keluaran 16 ayat yang ke-14. Ya, Keluaran 16 ayat yang ke-14. Nah, dikatakan ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Nah, ini berbicara begini saudara. Pertama-tama, mana itu kelihatannya kecil saudara. Nah, kita lihat saudara, kenapa mana dilambangkan kecil? Dikatakan kecil di dalam Alkitab. Karena begini saudara, ketika Kristus mengajar di Yerusalem, orang-orang Israel mau mengangkat dia menjadi raja saudara. Tapi Kristus tidak mau dia diangkat menjadi raja. Karena apa saudara? Tujuannya adalah dia mengecilkan diri di dalam dunia ini. Kenapa dia mengecilkan diri saudara? Pertama-tama dia lahir di kandang domba yang hina. Dia bukan manusia yang terkenal. Dia tidak mau menjadi anaknya raja, saudara. Ya, lahir. Mari bersama-sama kita akhiri ibadat kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sepanjang ibadah ini. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan, semua jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, apa yang menjadi kerinduan, apa yang mereka doakan di hadapan-Mu Bapa, dengarlah dan seruan daripada kami Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah, baik kesehatan untuk kami Tuhan, pekerjaan yang diberkati, rumah tangga yang diberkati, anak-anak kami yang diberkati, dan setiap keuangan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan daripada pekerjaan Tuhan di GBI Sudirman 2 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta Tuhan tempat yang baik, tempat milik pribadi Tuhan, sehingga kami begitu tenang untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan senantiasa. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab seruan dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, Tuhan memberkati pelayanannya, seminar, KKR, penginjilan, ibadah raya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan.
Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Terjadi Tuhan penuaian jiwa-jiwa di dalam bangsa ini. Lawat, jamah, urapi, curahkan roh pertobatan kepada bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini menerima keselamatan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan melindungi kami, menjagai kami di perjalanan, sehingga kami pulang ke rumah dengan sehat walafiat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Damai sejahtera, sukacita, suasana surga Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Permata-permata hati Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa mujizat daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dari semenjak hari sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Yang diberkati katakan amin.